Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun keadaan yang terjadi di dunia ini Tuhan, kami menyatakan sore hari ini Tuhan, bahwa kami taat dan setia kepada-Mu. Kami taat menyembah Engkau. Hanya Engkau Tuhan, yang tidak ada yang lain Tuhan. Sebab kami percaya hanya Engkau Tuhan Yesus, satu-satunya Allah yang layak kami puji, satu-satunya Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menaikkan ucapan syukur kami sore hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan bersorak-sorai, kami akan menari-nari, kami akan melompat-lompat Tuhan, untuk mengeluh-elukan Engkau, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Masih kuat berdiri? Amin. Mari kita akan memuji Tuhan. Nyalakan apimu.
istirahat sebentar, kita akan mendengarkan mungkin dari yang mau kesaksian untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kami persilakan mungkin dari Cirebon. Boleh Bu, silakan Bu. Atau mungkin ada yang dari Losari. Gimana? Bu Dewi kesaksian. Oke. Bu Dewi. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan ya. Harusnya bukan saya, tapi ada deh. Ada deh. Ya. Oh iya, tadi sama Kak Okta ya, tadi ngobrol sempat soal tanah di depan gereja. Puji Tuhan saudaraku, memang pelayan Cirebon juga tahu, pelayan Tegal juga tahu, karena kita seperti keluarga, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya, yang nggak enak, yang enak semua dibuka-buka. Artinya jujur-jujur karena semua teman-teman pelayan. Jadi artinya gini, yang mau saya sampaikan tadi ya, Kak Okta tadi, makanya Butio gitu ya. Waktu kami punya usaha di Sumatera, di Pulau Samosir tepatnya, usaha kita nggak jalan. Artinya selalu ada teror, karyawan minggat terus, dan kita sangat rugi banyak. Pas sudah nggak mau lagi mikirin karena sudah puyeng, ya, karena hati jadi berbagi dan kondisinya tidak dekat, artinya jauh. Jadi nggak bisa bolak-balik cepat-cepat gitu ngurusin, nggak bisa. Jadi saya sama si Pami atau Pak Matius, si Papi ya yang sering bilang ikhlasin aja lah. Sebenarnya sih saya nggak ikhlas ya Bu ya. Kita beli 200 juta, DP sudah masuk 100. Jangankan untung ya, untuk mengadakan beberapa kali karyawan 3 ronde ya kita ongkosin karyawan. Dari awal diongkosin dari Tegal sampai ke sana, sampai 3 ronde atau 3 trip gitu ya. Orang yang berbeda, pinjaman mereka, makan mereka selama berapa bulan, itu kurang lebih 70 sampai 90 juta. Itu saudaraku, tadi ya saya bilang sama Kak Okta, kalau cerita punya cerita, itu pinjaman semua. Yang 100 juta DP dari bank ya. Mobil yang mestinya lunas jadi disekolahin lagi. Terus yang kurang lebih 70-90 juta itu untuk kepentingan keperluan karyawan. Saya lupa berapa orang jumlahnya karyawan. Itu pinjaman juga, arisan ya. Jadi waktu si suami saya bilang ikhlasin aja lah, berdoa saja sama Tuhan. Ya saya jadi merenung juga. Saya bilang iya belajar ikhlas, tapi nggak ikhlas sih. Duitnya dari mana ya, nutupinnya gimana. Ini tanggal 6 ini sekarang harusnya pelunasan 100 juta lagi karena beli 200. Jadi ini udah 1 tahun hari ini mestinya dilunasin lagi 100. Tapi yang kita beli dari mereka itu belum telepon, belum menghubungi kita. Karena memang di antara mereka terlibat juga karyawan tidak betah, karyawan tidak mau bekerja dalam arti kata dengan aman, terlibat juga karena pohon pinus itu kami beli dari incek-inceknya saya. Jadi mungkin dalam keterlibatan itulah yang membuat mereka hari ini masih diem, belum tanya mana pelunasannya belum. Saya sih udah bilang sama si Papi, kalau misalnya mereka tanya, bilang saja 100 juta 1 tahun plus bunganya. Kalau mereka mau misalnya bilang mau dikembalikan misalnya, kami mau dikembalikan lah misalnya, nggak apa-apa, kembalikan juga duit kita sama duit yang untuk karyawan, plus bunganya dihitung. Saya sampai bilang gitu saudaraku ya, sebabnya agak jengkel saya itu. Tapi saat saya jengkel, sedih, kecewa, pahit hati, saya bilang sama Tuhan sambil berdoa di depan gereja kita di Losari, Tuhan saya mau dihibur lah hati saya dengan Tuhan memberikan tanah depan ini. Sudah 12 tahun lebih saya doakan ini tanah, 12 tahun lebih juga tanah ini sudah saya DP, yang di belakang tanah yang sudah kita beli ya. Terus benar saudaraku, tiba-tiba kita punya jalan. Kita punya jalan, tanah itu bisa dibeli. Yang di depan 10 kali 13,5 itu 100 juta tambah 10 juta balik nama dan pajak,
dan yang di belakangnya itu ada 340 meter kurang lebih, itu 75 juta dan 17 juta pajak dan balik nama. Itu Tuhan adakan dengan cara Tuhan. Di situ saya memang tiap kali nyapu ya, saya rajin nyapu. Itu padahal jalan umum, tapi saya sering nyapu sambil berdoa. Tuhan hiburkan hati saya, hiburkan hati kami dengan kasih tanah ini. Saya kecewa di sana, tapi saya mau Tuhan hiburkan hati kami di sini. Jadi tadi saya katakan pahit hati, kecewa, sakit hati karena keadaan itu, disuruh ikhlas, belajar ikhlas, tapi tidak ikhlas, belajar ikhlas gitu ya, mendidik diri sampai akhirnya pasrah total sama Tuhan, nyerah, terserah Tuhan. Tapi saya mau Tuhan hibur hati kami dengan memberikan tanah ini, karena tanah itu kita rencana bangun untuk orang-orang yang tidak punya rumah atau jompo atau yatim piatu atau yang diabaikan. Kita mau nampung orang-orang seperti itu di situ. Jadi saat hari itu ada jalan, kami benar-benar luar biasa di hadapan Tuhan. Semua karena Tuhan, saudaraku. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tak ada alasan untuk kita tinggalkan Tuhan. Tak ada alasan untuk kita main-main sama Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tawar-menawar dengan Tuhan. Sekali cinta Tuhan, tetap aja cinta. Mau apapun itu, gunung batu atau apapun itu, lembah, air mata, dan bukit yang terjal, licin, jatuh kadang-kadang. Ya, tadi saya katakan disuruh ikhlas sama suami saya, nggak mau saya. Saya bilang nggak sama dia juga, nggak sama aku, nggak sama dia. Enak aja, udah ada utang di bank dan mobil harus disekolahkan. Saya bilang gitu. Jadi saudaraku, dengan tanah diberikan Tuhan sama kita, utang kami di BRI juga lunas dan tinggal setoran mobil ya, 2 tahun lagi, dan semua itu anugerah Tuhan. Karena belajar mulai dengan bukan tidak mulai dengan Tuhan, tapi mulai dengan hati yang bersih, bergantung hanya sama Tuhan. Jadi Tuhan yang punya karya, Tuhan yang punya cara, Tuhan yang punya hidup kita. Satu rambut pun dikatakan kalau jatuh Tuhan tahu. Apa ya lagunya, Bu? Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau Tuhan dengar, saat Tuhan boleh ya orang Losari maju ya sekalian ya. Ayo orang Losari sini. Yang merasa dari Losari, kalau enggak kami tinggal nanti di sini. Ayo cepat orang Losari, ayo Bang, maju Bang dengan lagu itu ya. Boleh Pak, sebab saya udah lupa juga. Coba Pak, masukkan di sini. Ya. Iya. Coba ya. Nanti kami tinggal ya, nggak boleh pulang ya. Ayo maju. Ayo. Nah, kami tinggal di Tegal, dapat jodoh dari Tegal. Ayo cepat. Orang Losari. Ada ya. Perhatikan. Wabahku di badan Tuhan hiasi, tanpa bekerja, apalagi kita orang hanya Tuhan pelihara. Tuhan
kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu yang pulihkan aku. Tetap memanggilmu Bapa, kau bilang ku bintang saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Layak aku dapat memanggilmu Bapa, kau yang ku bintang saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Yesus tetap baik, amin. Haleluya. Oke, Bapak Ibu Saudara, hari ini hujannya di luar, tadi kami dari Losari hujannya tuh gede banget. Dari Cirebon juga datang, kita mau bangkit berdiri lagi, kita mau memuji Tuhan kita, mau badai, mau apa, kita siap untuk memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih
kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau ngangkat sebuah pujian kita buat Tuhan. Mau kita buka hati kita buat Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Hallelujah.
dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau telah hadir di tengah kami. Kami boleh rasakan kuasa Tuhan itu menghangatkan rohani kami. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan kesaksian betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang senantiasa berharap kepadanya. Saat ini kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja, berkarya di dalam hati kami. Sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengar tidak berlalu begitu saja. Tetapi firman Tuhan boleh tinggal di dalam hati kami, di dalam dasar hati kami. Sehingga kami boleh, kehidupan kami semakin hari semakin diubahkan. Kami semakin hari semakin serupa, segambar dengan Tuhan. Karakter kami diperbaharui terus. Inilah yang menjadi permohonan kami Tuhan. Biarlah kuasa firman-Mu bekerja pada sore malam hari ini. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, keterbatasan, hamba percaya Tuhan yang tidak terbatas akan memampukan untuk hamba melayani pada sore malam hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Ya, puji Tuhan. Kita sudah rasakan ya, kuasa Allah turun di tengah kita ya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saya perkenalkan diri saya nama saya Muhnizar Mukhtar. Saya sudah beberapa kali, tidak tahu saya berapa kali sudah melayani di gereja GPBS Losari yang digembalakan oleh Pak Matius dan Ibu Tio. Dan pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya tadi dari Cirebon, ya hujan rintik-rintik, tetapi ketika sampai di Brebes saya lihat hari terang ya. Tetapi ketika masuk Tegal tadi, hujannya deras sekali sehingga banjir. Saya takut kalau mobil yang saya bawa itu mobil Matic, takut nanti mogok. Karena mobil Matic itu tidak sama dengan mobil manual. Mobil Matic itu dia ada lubang di Maticnya itu, lubang hawa, nanti kalau masuk air langsung mogok. Tidak bisa lagi ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat 35. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan bergantian membaca dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat 35. Saya LAI memberikan judul perikop perumpamaan tentang pengampunan. Saya baca ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah dia mulai mengadakan perhitungan itu, dia datanglah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Berapa hutang hamba itu? 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka ketika hamba itu menyembah dia, katanya, sabar dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, dia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang sepertinya kepadanya. Dia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Berapa hutang hamba lain itu? 150
100 dinar. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai meluaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja pun memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka teman-teman itu telah menyerahkannya kepada pemukul sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Silakan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau musim dingin seperti ini, ya, musim penghujan seperti ini, ya, landak-landak akan mengalami kedinginan juga. Ya. Landak-landak akan mengalami kedinginan karena musim dingin. Musim seperti penghujan begini kita rasakan ya, kita dingin, ya, merasakan dingin. Sehingga karena kedinginan, landak-landak itu memerlukan kehangatan. Ya, karena kedinginan itu, landak-landak itu memerlukan kehangatan. Sehingga landak-landak itu satu dengan yang lain, mereka berkumpul untuk menghangatkan diri mereka. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka berkumpul, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Landak-landak itu penuh duri. Ketika mereka berkumpul itu, mereka bisa terluka dan mereka juga bisa melukai landak yang lain, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian juga kita. Di dalam setiap kehidupan kita, sesungguhnya kita memiliki kesamaan seperti landak-landak itu. Ya, baik di dalam rumah tangga kita, ya, di dalam keluarga kita, keluarga kecil kita. Orang berkeluarga itu membutuhkan apa tujuannya? Yaitu saling memberi dan saling menerima, menghangatkan. Karena orang sendiri itu tidak enak, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga di dalam keluarga itu perlu kehangatan. Tetapi di dalam kehangatan dalam keluarga itu apa yang terjadi? Ya, dinamika di dalam keluarga itu pasti ada saling melukai dan terluka, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Anak bisa membuat sakit hati orang tuanya. Orang tua bisa menyakiti hati anaknya. Istri bisa menyakiti suaminya. Suaminya juga bisa menyakiti istrinya. Demikian juga di dalam gereja, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sering saling melukai dan terluka. Baik itu melalui perkataan, melalui perbuatan. Ada di satu gereja, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Asher, ya, penerima tamu, ya, dia waktu menyalami seseorang, ya, menyalami seseorang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika dia mau nyalamin, dia dipanggil sama temannya, sehingga dia menoleh begini. Orang yang disalami ini merasa tersinggung sehingga dia keluar dari gereja. Padahal itu tidak disengaja, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah di dalam komunitas kita gereja, kita bisa saling, kita terluka dan kita juga melukai orang. Di dalam satu khotbah pemberkatan nikah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah katakan, dua orang pendosa, ya, bersatu di dalam rumah tangga. Kita ini memiliki dosa dari keturunan Adam.
Kita mewarisi dosa dari Adam dan Hawa. Sehingga natur dosa itu yang membuat kita saling melukai dan terluka, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu bagaimana kita harus mengatasi persoalan di dalam hubungan kita dengan keluarga kita? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kita harus mengampuni. Kita harus mengampuni. Kita tidak luput, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Tidak luput dari kesalahan. Kadang kita tidak sengaja, tetapi orang sudah terluka oleh karena perkataan dan perbuatan kita. Kadang orang juga tidak sengaja, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tidak sengaja melukai kita, tetapi kita terluka. Jadi apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan? Makanya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Petrus berkata, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni, memaafkan orang yang bersalah kepadaku? Nah, Rasul Petrus ini, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dia sok-sokan ya. Di dalam kebiasaan Yahudi itu hanya 3 kali ya batas orang tersakiti. Setelah itu tidak ada maaf bagimu. Tetapi sok-sokan nih Petrus ini, dia seolah-olah mau dipuji oleh Tuhan. Apakah 7 kali? Padahal kebiasaan itu hanya 3 kali. Keempat kali, no, tidak ada maaf bagimu. Tetapi apa kata Tuhan? Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan tadi dikatakan bahwa pengampunan itu adalah 70 kali 7 kali. Artinya kita mengampuni terus menerus. Pengampunan itu tidak ada batasnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan seperti itu, Petrus terkejut. Loh, seharusnya saya dipuji, ya. Saya melebihi dari kebiasaan orang Yahudi nih. Orang Yahudi 3 kali, kok saya 7 kali, kok malahan Tuhan tidak terima. Kok Tuhan katakan 70 kali 7 kali? Kita nggak tahu kalinya itu titik-titik, nggak tahu kita berapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus mengampuni? Seperti Ibu Gembala Losari katakan tadi, aduh aku kecewa, sakit hatiku, ya, kecewa, sakit hatiku. Terus suami tercinta katakan, relakan saja. Nah itu, kalau untuk suami istri itu saling menguatkan. Satu dalam keadaan lemah, kita kecewa, sakit hati, tapi satu lagi yang menghibur, ya. Ya, itulah yang kita saling melengkapi di dalam keluarga. Mengapa kita harus mengampuni, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kalau kita tidak mengampuni, kalau kita tidak bisa mengampuni, kita menyimpan rasa dendam, memahitkan hati kita ini terhadap orang, maka kita akan rusak sendiri, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan rusak sendiri kalau kita tidak bisa mengampuni. Oleh sebab itu Tuhan katakan pengampunan itu tidak ada batasnya. Disakiti orang, kita mengampuni. Sakiti lagi, kita mengampuni. Kita renungkan, apa sebabnya orang ini menyakiti aku? Saya begitu, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Ketika saya berpuluh-puluh tahun, satu orang itu menyakiti saya, ya, membuat isu, membuat fitnah, membuat gosip, menggosipkan saya supaya jatuh, ya. Tetapi saya percaya Tuhanlah pembela saya. Ya, biarkan saja, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang menilai hati kita bukan manusia.
Tetapi yang menilai hati kita Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus mengampuni? Kalau kita tidak bisa mengampuni, maka kita akan merusak diri kita sendiri. Tuhan katakan hati yang gembira dalam Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dulu saya sering curiga sama orang, ya. Tapi sekarang begitu terus dekat dengan Tuhan. Lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Ya, kita akan melihat, oh dia seperti itu mungkin karena ini. Ya, jadi kita memiliki hati yang lapang, hati yang bersih, ya. Nah itulah. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus mengampuni? Kita harus terus berelasi dengan orang. Ya, kalau kita tidak bisa mengampuni, relasi kita akan hancur, akan rusak. Bukan di dalam gereja saja Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada orang yang dekat dengan saya datang. Saya tidak bisa mengampuni istri saya karena istri saya sudah membuat saya sengsara. Harta saya yang saya cari puluhan tahun dijual, habis. Ketika ditanya, kenapa kamu bisa habiskan ini? Ya kita juga akan mati. Buat apa? Ini yang membuat gak bisa mengampuni Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan dikatakan mati pun istri saya itu tidak akan saya pulang. Betapa gambaran hati itu begitu rusak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau rusak hati itu adalah dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita sudah tidak memancarkan kehidupan, maka akan terjadi stroke Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sakit jantung. Ya. Saya 2 kali masuk rumah sakit karena jantung. Tetapi puji Tuhan pada saat ini, ketika saya melepas pengampunan terhadap orang, badan saya sehat. Ya. Jadi mengapa kita harus mengampuni? Supaya kita sehat, baik rohani kita maupun jasmani kita. Kita juga memiliki relasi dengan orang itu baik. Kalau orang Tionghoa jualan, walaupun dia sudah kesel banget sama langganannya, ya, tetapi dia apa? Dia tampilkan tetap melayani dengan baik. Karena apa? Dia membangun relasi dengan baik. Itulah kunci keberhasilan orang Tionghoa di dalam berdagang, ya, dalam berusaha. Walaupun hatinya itu sudah kecewakan, tapi dia tetap menawarkan barang lain lagi, ya. Nah demikian juga kita Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari, ya, kita tadi mengampuni tanpa batas, artinya terus menerus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dikatakan orang yang ngutang 10.000 talenta itu hutangnya sudah dilunasi oleh raja. Karena apa? Karena kebaikan dia. Bukan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Bukan karena kebaikan Menteri Keuangan sehingga hutangnya yang 10.000 talenta itu dilunaskan. Karena apa Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan tadi? Karena raja itu berbelas kasihan. Oh, raja itu tahu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, 10.000 talenta itu adalah nilai yang sungguh fantastis. Ya, 10.000 talenta. 1 talenta berapa dinar? 6.000 dinar. 1 dinar berapa? Upah satu hari orang kerja. Kalau saya hitung Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, 1 talenta itu 6.000 dinar. 1 dinar adalah 1 hari upah seorang pekerja. Jadi 6.000 dinar, orang harus 20 tahun lamanya bekerja. 1 dinar Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya,
Iya, 1 talenta 6.000 dinar sama dengan 20 tahun orang bekerja, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kali 10.000 talenta. Iya, Bu Tio. 10.000 talenta. Ya. Nah, jadi orang itu harus bekerja 200.000 tahun lamanya. Nilainya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, nih hitung angka-angkanya ya. Itu kalau diuangkan dengan jumlah sekitar 9,6 miliar dolar. Bukan miliar rupiah, miliar dolar. Dikali 1 dolar 15.000 sekarang ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi angka ini sungguh angka yang fantastis. Tetapi raja ini juga keputusannya keputusan yang fantastis. Dia tahu menteri keuangannya ini ya tidak akan mungkin dapat melunasi. Sampai keluarganya sendiri juga ya harus bekerja, tidak bisa untuk melunasi karena 200.000 tahun lamanya. Umur manusia sampai berapa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Ya, 70 tahun. Ya, 10 lebih dari itu adalah bonus. Ada yang saya di Cirebon itu 130 tahun ada. Ya, 130 tahun. Anaknya sudah tua, ya ibunya lebih tua lagi kan? 130 tahun Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hutang dari menteri keuangannya ini ketika dia menghadap raja 10.000 talenta itu angka yang fantastis. Tetapi oleh belas kasihan daripada raja itu, maka dikatakan hutangnya dihapuskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau hutang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan jangan 9,6 miliar dolar lah. Ya 1 miliar aja atau 100 juta dibayar, dikatakan lunas. Apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan? Wah, senangnya ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus menyadari kita saat ini akan mengadakan perjamuan kudus. Mengingatkan kita betapa dosa kita yang banyak sudah diampuni oleh Tuhan. Darahnya sudah tercurah mengampuni segala kesalahan kita. Mulai kita lahir, kita sudah membawa dosa dari Adam dan Hawa. Sampai setiap hari kita berbuat dosa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Dalam pikiran saja itu sudah, pikiran kita memikirkan hal-hal yang jelek itu sudah berbuat dosa. Tidak berbuat baik saja kita sudah berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang ada sidang dari Ferdy Sambo. Ya, ketika Ferdy Sambo udah merencanakan pembunuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kepada Brigadir Yosua. Tetapi ada orang-orang dekat yang tidak mau mencegah. Artinya dia ikut turut Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Walaupun dia tidak menembak, tetapi dia turut, dia tidak mencegah pembunuhan ini terjadi. Kita tidak berbuat baik saja sudah berdosa. Kita berbuat baik bukan untuk kita diselamatkan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, tetapi wujud iman kita, wujud keselamatan kita adalah kita berbuat baik. Bukan untuk pahala, tetapi oleh karena iman kita itu menyertai perbuatan-perbuatan baik kita. Jangan salah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya berbuat baik supaya saya nanti pahala saya ditimbang, supaya berat pahala saya daripada dosa. Nonsen Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Keselamatan kita satu-satunya hanya oleh karena anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan. Dia telah menderita, darah tubuhnya sudah tercabik-cabik, darahnya sudah tercurah. Dia ampuni
kita. Dari kita yang hati kita ini penuh dengan dosa, kehidupan kita penuh dengan dosa, dibayar oleh Tuhan melalui kematiannya. Dan kita bersama-sama sudah bangkit dengan tubuh yang baru. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ya, mengapa kita harus mengampuni? Karena kita harus menyadari bahwa dosa kita yang banyak sudah diampuni oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengampuni karena kita sudah diampuni. Di dalam ayat yang selanjutnya tadi, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya, di dalam ayat selanjutnya dikatakan ketika Menteri Keuangan yang berhutang 10.000 talenta ini keluar, nah, dia turun tangga. Dia ketemu dengan temannya, ya, yang berhutang 100 dinar. 100 dinar tuh nggak ada apa-apanya nilainya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tidak ada nilainya. Orang bekerja 3 bulan 10 hari bisa melunasinya. Yang dibandingkan dengan 200.000 tahun, ini hanya 3 bulan 10 hari. Artinya hutang daripada saudaranya ini, temannya ini tidak seberapa. Tetapi apa yang dikerjakannya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dikatakan ia mencekik orang itu dan menuntut pembayaran segera. Dikatakan, bayar hutangmu kepadaku. Orang yang berhutang itu sujud di kakinya dan memohon. Coba Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, orang yang sudah dilunasi hutangnya, ya, dihapus hutangnya 10.000 talenta, ya, dengan hutang hanya 100 dinar. Bahkan dia tersungkur di bawah kaki Menteri Keuangan ini. Sabarlah dahulu. Tetapi dia katakan ia mencekik Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan dan memasukkannya ke dalam penjara. Sehingga berita ini tersebar dan didengar oleh raja. Raja itu geram Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, ya. Geram sekali. Kenapa? Loh, hutangnya yang 10.000 talenta dilunasi, tetapi yang hanya 100 dinar dia tidak bisa, ya, melunasi. Artinya berbuat baik, artinya menghapus hutang yang 100 dinar ini, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Ini juga Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan yang terjadi. Ada 2 hal yang terjadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika istri Bung Karno, kalau yang seumur saya, ya, Pak Sengbi, atau ya Bapak Ibu yang telah hidup tahun 60-an sudah ada, ya, tahun 70. Bung Karno itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dijatuhkan dia, diambil alih kekuasaannya oleh Pak Harto, Bung Karno itu yang berjasa, yang memerdekakan Indonesia ini, berjuang untuk memerdekakan Indonesia ini. Memang semua Pak Harto juga berjasa di dalam memperjuangkan kemerdekaan. Tapi yang memproklamirkan itu adalah Bung Karno dan Hatta. Ketika pengambil alihan kekuasaan, apa yang terjadi? Bung Karno tidak dimasukkan ke penjara, tetapi dia dikunci di dalam rumah, dijaga. Dia menjadi tahanan rumah, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Tidak bisa keluar, tidak bisa berhubungan dengan keluarganya, ya. Itu zaman Orba itu sungguh-sungguh hal yang benar-benar sampai sejarah pun mencatat bagaimana Bung Karno diperlakukan, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Sehingga ketika Bung Karno waktu sakit ginjal, ada seorang dokter ahli ginjal dari Tiongkok mau mengobati Bung Karno, sama pemerintahan Pak Harto tidak boleh. Sehingga dengan mengenaskan, dengan sedihnya, Bung Karno meninggal. Tetapi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, salah seorang istri daripada Bung Karno
yang bernama Kartika Sari Dewi, orang Jepang. Kalau Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan baca sejarah ya, dia diwawancari oleh Metro TV. Bu Dewi, apakah Ibu Dewi bisa mengampuni kesalahan Pak Harto? Ya, Bu Dewi. Apakah Ibu Dewi bisa mengampuni kesalahan Pak Harto? Setelah itu dikatakan sama Bu Dewi, ya, saya tidak bisa mengampuni Pak Harto. Ya, wartawan ini kaget, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kenapa kaget? Ini tokoh dunia ya menyampaikan kabar buruk bahwa puluhan tahun tidak bisa mengampuni. Ya, sampai sekarang kan ada ya dendam politik. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, keturunan Bapak Bung Karno dan keturunan Pak Harto sekarang ini masih begini. Ya. Nah, itulah kalau dendam, kalau tidak bisa mengampuni, itu jadinya. Sehingga berita ini menjadi suatu hal yang tidak baik bagi pengajaran orang-orang generasi muda, generasi baru. Ketika ditanya, kenapa ibu tidak bisa mengampuni? Oh, soal mengampuni itu bukan urusan orang lain, tetapi hak saya. Nah, ini juga kadang-kadang kita Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita tidak mengampuni, ampunilah temanmu. Oh, itu hak saya. Mau mengampuni atau tidak, itu hak saya, bukan orang lain. Hak orang lain, itu hak saya. Mengampuni bukan hanya sekedar salaman, Bapak Ibu sudah dikasih. Bukan sekedar melupakan. Tuhan Yesus katakan, ampunilah dan berdoa. Itulah hati yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, hendaklah engkau bermurah hati supaya engkau beroleh kemurahan. Kalau kita bermurah hati kepada orang lain, maka Tuhan juga bermurah kepada kita. Jadi bukan sekedar melupakan, bukan sekedar berjabat tangan, tetapi hati kita ini dari dalam kita mengampuni dan mendoakan. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ada satu lagi, keluarga Bapak Suroto. Tahun 2014 anaknya satu-satunya, anak perempuannya dibunuh oleh pacarnya. Tahun 2014. Anaknya namanya Ade Sarah. 2014 itu dia pacaran sama seorang yang bernama Hafiz. Hafiz itu ketika berpacaran dia punya pacar lagi. Satu lagi Asifa. Saya kenal banget tuh. Saya kenapa ketika saya melihat di TV, hati saya nih, aduh Tuhan, betul-betul pengajaran Tuhan. Ya. Nah, anaknya ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, satu-satunya anak perempuan, anak tunggal, tidak ada lagi anak lain. Inilah yang dikatakan anak tunggal saya satu-satunya. Ketika saya nanti sudah tua, anak inilah yang akan mengurus saya. Tetapi anak itu sudah direnggut nyawanya, dirampas nyawanya. Dia dibunuh oleh komplotan ini, Hafiz dan Asifa pacar barunya. Dia bawa ke jalan tol, disumpel mulutnya dengan kaos kaki, terus di-strum sampai mati. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Bapak Suroto ini dan istrinya Ibu Elizabeth, ya, dia berdoa bagaimana saya bisa mengampuni ini, walaupun secara hati saya ini saya itu sudah kehilangan satu-satunya anak, ya, harapan saya masa tua saya, tetapi sudah direnggut, nyawanya sudah dirampas oleh pacarnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya nggak tahu ibu ini, istri Elizabeth itu ingin datang membesuk atau menjumpai Hafiz ini, pacar anaknya ini yang telah membunuh ini, di penjara. Pertama sekali tidak
berikan izin karena takut balas dendam. Ya, 2 kali diajukan, 3 kali, akhirnya petugas memberikan izin. Apa dia katakan? Saya mengampuni kamu. Ketika wartawan mendengar hal ini, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, didatangilah rumahnya. Katakan, Bapak Ibu kan sudah kehilangan anak satu-satunya. Mengapa Bapak Ibu bisa mengampuni? Dia katakan apa? Saya bisa mengampuni karena dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan. Inilah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Saya bisa mengampuni kalau secara pikiran saya ingin membalas. Tetapi hati saya berkata, ampuni dia, karena engkau sudah diampuni. Saat saya melihat TV, berita itu Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Inilah ajaran Tuhan kita. Jangan membalas kejahatan dengan balaslah kejahatan dengan Kebaikan. karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kita tidak memiliki hak untuk menghakimi orang. Ya, apapun kesalahan, baik suami kita maupun istri kita, ya, maupun antara jemaat, di dalam antar jemaat dengan jemaat, antara jemaat dengan ibu rohani, bapak gembala, barangkali ada. Ya, tetapi saya percaya rohani anak-anak Tuhan di sini sudah semakin dewasa. Amin. Sehingga tidak ada kata yang tidak bisa mengampuni. Karena kita sendiri sudah diampuni. Biarlah pada malam hari ini Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ketika kita menerima tubuh dan darah daripada Tuhan, kita lihat sengsara Tuhan. Kita bayangkan sengsara Tuhan karena dosa-dosa kita. Roma 6 ayat 23 katakan, upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Tuhan adalah kehidupan yang kekal. Kita sudah dibawa dari lumpur dosa, kita sudah diangkat. Seharusnya kita sedang menuju ke neraka, tetapi Tuhan tarik kita. Dia ampuni kita, Dia bayar semua hutang kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada sore malam hari ini, hargailah penderitaan Tuhan kepada kita, kematiannya. Dengan apa? Kita terus dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, sehingga iman kita terus bertumbuh. Kita mengenal kasih Tuhan, sehingga kehidupan kita ini lebih diubahkan oleh Tuhan, menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. 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 Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Diberkati Tuhan semuanya. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Minister yang telah menyampaikan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan perjamuan kudus malam ini. Saya minta Pak Samuel Kapji untuk maju ke depan. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskan. Darahmu Yesus, ubahkan aku, menjadikan baru. Darahmu Yesus, Darahmu Yesus, sucikan aku.
telah ditebus oleh kuasa Terima kasih Tuhan buat anugerah. Engkau telah mengampuni setiap dosa-dosa. Engkau berfirman bahwa kami harus mengampuni 77 kali. Dan saat ini kami berdoa dalam nama Yesus. Kami mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Kami mengampuni orang yang menganiaya hidup kami. Kami mengampuni orang yang memfitnah kami. Kami mengampuni orang yang mencederai hati kami. Dan kami melepaskan pengampunan dan berkat bagi mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus. Karena barang siapa mengampuni akan diampuni. Dan kami terima pengampunan dari Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita saat ini. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Yesus, di tangan kami adalah tubuhmu. Dan kami percaya ketika kami memakannya, tubuh perjanjian ada di dalam hidup kami. Kami diberikan tubuh yang baru, tubuh yang dipulihkan, tubuh yang dikuduskan, tubuh yang disembuhkan dari sakit penyakit di dalam nama Yesus. Kami percaya kami memperoleh tubuh yang baru. Di dalam nama Yesus kami makan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perkara ini setiap kali kamu memakannya, meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Yesus, yang ada di tangan kami adalah cawan di mana darahmu tercurah di Kalvari. Dan kami percaya Tuhan, oleh darahmu kami dibarui. Kau yang melepaskan kami dari segala kutuk sakit penyakit, Kau yang melepaskan kami dari segala kutuk-kutuk keturunan, Kau yang melepaskan kami dari segala kutuk-kutuk dosa. Dan hari ini kami menjadi orang yang merdeka. Kami menjadi milik kepunyaan Tuhan selama-lamanya. Kami menjadi milik Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya oleh bilu-bilu darahmu Tuhan, Kau yang menyembuhkan kami. Dalam nama Yesus, mari kita minum darah Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat darahmu Tuhan. Mari mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Buat darahmu, buat darahmu, buat darahmu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Ya kami menyembah Yesus, Yesus, Yesus. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, Yesus, Yesus. Sebentar kami juga akan pulang ke rumah masing-masing. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan malam ini. Kami bawa di hadirat-Mu Tuhan setiap hati kami.
dan biar ajar kami terus dapat mengampuni dan mengampuni. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang ada di tempat ini, biar anugerah-Mu menyatakan berlimpah-limpah atas setiap kami. Kau yang memberkati keluar masuk kami, Kau yang memberkati pekerjaan kami, Kau yang memberkati kehidupan kami, Kau yang memberkati keluarga kami, Kau memberkati anak-anak kami, Kau memberkati seisi rumah kami, Kau memberkati makanan minuman kami, Kau memberkati kesehatan kami. Di dalam nama Yesus, kami orang yang diberkati Tuhan, dan janji Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati juga Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta Munisar, dan juga Pak Semi akan pulang, dan tim dia akan pulang ke Cirebon. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu, biar mereka sampai di Cirebon dengan selamat dalam penyertaan Tuhan. Berkati juga Ibu Pendeta Tio Malau dan Pak Pendeta Pak Matius, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati dan tim mereka Tuhan, berkati perjalanan mereka, biar mereka sampai di Losari dengan selamat dalam penyertaan. Berkati pelayanan mereka, dan Kau semakin memakai mereka lebih lagi menjadi alat-Mu Tuhan. Dan berkati setiap kami yang ada di tempat ini. Kami percaya Kau melihat setiap hati kami, kesungguhan hati kami untuk menyembah-Mu, untuk meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu, kami bawa perpuluhan kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan kita. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Kiranya Tuhan memberi Engkau damai sejahtera. Bahwa Tuhan melindungi Engkau dan memberkati Engkau. Di dalam nama Yesus, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita, mulai dari malam ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.